Selamat malam Pak Donald dan CVV. Thank you banyak ya sudah hadir kembali nih di Investor Academy Indonesia. Seperti biasa tiap minggu kita bertemu untuk bisa bicarakan update. Kita buat edisi khusus nih karena libur panjang juga ya. Saya pengen ngebicarain tentang saham-saham apa nih Pak kira-kira yang menarik nih buat teman-teman kan, karena mungkin kan kita mau sebentar lagi ada istilahnya tuh window dressing ya akhir tahun, dan kebetulan juga nih kan di Amerika sekarang kan lagi turun ya Pak ya. Nah kira-kira nih menurut Pak Donald sendiri Pak bisa kasih apa ya saham-saham yang menurut Bapak menarik apa nih Pak kira-kira Pak Donald? Ya, ini ada beberapa berita yang menarik sebenarnya ya. Yang pertama nih kan minggu depan ini Pilpres Amerika gitu ya, tanggal 3 November. Dari polling, Joe Biden unggul dibandingkan Trump. Tapi nggak tahu nih kan, apakah menit-menit terakhir dia menelikung sama seperti 5 tahun yang lalu. Hillary Clinton kan kalah tuh di bagian akhir ya, malah udah unggul dari awal sampai akhirnya malah justru kalah di terakhir. Ini kan jadi mengejutkan gitu ya, mengejutkan. Kejutan ya, jadi kejutan ya. Ini kita nggak tahu nih Joe Biden atau Donald Trump yang menang nih. Kita tunggu aja tanggal 3 November ya, 3 November. Sebentar lagi lah hari Selasa ya. Cuma nggak tahu nanti kepastian pemenangnya apakah bisa sehari setelahnya gitu ya, sudah ada quick count-nya atau gimana tuh. Jadi menarik lah. Pak Donald sendiri sesama Donald, perkiraan siapa? Ya, saya sih ekspektasinya Joe Biden ya, Joe Biden. Jadi di samping dia akan membuat dunia ini tidak terlalu gunjang-ganjing ya, tidak terlalu gunjang-ganjing, tidak dipanas-panasin gitu ya. Jadi jauh lebih stabil ya, harusnya sih ada banyak hal yang bisa dinegosiasikan lewat komunikasi yang lebih adem gitu ya. Lebih efektif lah dibandingkan ngancam-ngancam lewat Twitter gitu kan. Kayak Barack Obama kan lebih enak ya kayaknya ya waktu dulu ya. Lebih enak, dunia ini kan lebih enak gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada gunjang-ganjing seperti itu gitu ya. Itu kan salah satu kelebihannya Joe Biden lah dibandingkan Donald yang satu lagi gitu ya, yang aneh gitu ya. Yang kedua juga mungkin Joe Biden tidak terlalu pro terhadap perusahaan-perusahaan Amerika, sehingga kemudian dana yang kemarin banyak keluar dari Indonesia masuk kembali ke Amerika, mungkin kembali lagi ke Indonesia, ke emerging market gitu ya. Jadi harusnya sih ada potensi dana-dana asing itu bisa masuk ke Indonesia, apalagi jika ya Omnibus Law ini bisa segera diterapkan dan SWF-nya bisa diterapkan. Jadi saya sih harapannya Joe Biden, tapi kalau prediksi ya susah juga sih, cuman berdasarkan probability sih jauh lebih tinggi Joe Biden lah. Udah di level sekarang, udah di atas 50 ya. Artinya selisihnya cukup tinggi lah. Saat terakhir lihat mah, iya. Di atas 50 ya, kan sekarang tinggal nah, ini Pak 3 hari lagi. Kita pas ya, merah. Mudah-mudahan ya Pak ya. Nah, pas merah daunnya di merah dalam tuh Pak. Kita kalau ya beruntung ini ya, beruntung. Kita pas libur Dow Jones-nya merah berapa kali dan dalam. Malam lagi kemarin merahnya. Iya, 2 kali, 3 kali ya, 2 kali ya. Rabu sama Jumat ya. Sehari yang dalam banget itu. Iya, yang hari Rabu ya. Itu karena hasil Q3-nya khususnya yang big tech-nya ya, perusahaan-perusahaan besar teknologi itu ternyata cukup mengecewakan gitu ya, tidak seperti yang diharapkan. Jadi kepastian soal stimulus juga belum didapatkan, dan ketidakpastian menjelang ini juga ya pemilihan presiden. Jadi mungkin banyak yang profit taking sehingga turun dalam ya. Minggu ke depan ini, minggu depan atau saya nggak tahu apakah bulan November juga ada
potensi merah gitu ya sama ISG. Cuman kan kalau kita lihat kan mereka kan sebenarnya merah juga yang paling utama mungkin karena kebangkitan dari virus corona ya. Second wave gitu ya, bahasanya second wave atau third wave. Beberapa negara bagian Amerika kasusnya tinggi lagi gitu ya, termasuk New Jersey, New York, dan di Eropa ya, Prancis mungkin akan lockdown katanya. Nah, jadi ini yang kemudian membuat para investor itu menjadi khawatir bahwa ekonomi akan kembali lagi gitu ya, seperti di kuartal 1, kuartal 2 gitu, turun kembali karena second wave dari corona ini. Cuman yang menariknya Indonesia hari kemarin ya, Jumat ya, itu turun gitu ya, di bawah 3.000, 2.900 kasusnya. Long weekend jadi Saya turun nggak tahu. ya? Nah, menjelang long weekend, jadi kan menjelang di long Jumat weekend. itu kan, Jumat. Nah, nanti nggak tahu nih setelah long weekend, apakah naik lagi gitu ya. Tapi kalau Mama Indonesia beneran turun di bawah 3.000 itu kan berita positif gitu ya. Apalagi indikator-indikator ekonomi mulai bergerak gitu ya di Indonesia. Mudah-mudahan turun terus ya COVID-nya. Nah nih Pak. Cuman nggak tahu nih, karena yang diujinya tambah sedikit atau tambah banyak gitu ya. Yang dites swab-nya. Kayaknya pada liburan yang ngetesnya Pak. Oh, yang liburan, yang ngetesnya liburan jadi drop ya, karena yang dites juga sedikit ya. Libur yang libur juga. Ya cuti dulu Ya, jadi drop jauh. Ini Pak, balik lagi nih ke justru yang ditunggu-tunggu nih sama teman-teman nih Pak. Kira-kira menurut pandangan Pak Donald sendiri, apa yang kita harus hadapi dengan kesempatan ini? Apakah ada kesempatan nggak untuk saham-saham tertentu? Mungkin pilihan dari Pak Donald sendiri seperti apa nih Pak kira-kira? Ya, ini emang sebenarnya kan di tengah zaman ketidakpastian ini, ya di satu sisi emang mengkhawatirkan, di satu sisi juga ada peluang gitu ya. Ada satu sisi kita peluang ya, walaupun misalnya indeksnya tertekan, tapi kan kita sering dengar beberapa emiten tuh sudah di atas 100%, misalnya BRI Syariah itu malah sudah berapa kali lipat ya, kalau dari titik terendahnya 150, 140 gitu ya. Mungkin hampir 10 kali, sempat 10 kali lipat kalau dia kemarin di 1.400 ya kan. Nah, sama seperti sekarang lah ya. Kalau bagi kita mungkin yang sudah di dalam sih cenderungnya kan kita kan akan fokus dengan beberapa emiten yang kita sudah pegang. Tapi mungkin teman-teman yang masih baru yang mau masuk gitu ya, sebenarnya kan mungkin sekarang ini emang November mungkin akan turun ya. Kita nggak pernah tahu, bisa jadi naik juga gitu ya, karena tadi COVID-nya di Indonesia turun, jadi malah justru itu jadi berita baik bagi Indonesia. Apalagi misalnya libur panjang ini mulai menggerakkan ekonomi gitu ya. Kita lihat Bandung penuh, Bogor penuh, bahkan Jogja pun hotel penuh gitu ya. Jadi sekarang gara-gara tol gitu ya, orang sudah pilihannya bukan cuma Bogor dan Bandung, tapi sudah ada pilihannya Jogja gitu ya. Bali juga Pak. Sampai Bali. Nah, sampai Bali kan karena hotelnya juga murah ya kan. Hotel murah, pesawat katanya aman gitu ya. Sudah ada cara mereka protokol kesehatannya. Jadi nah bisa jadi malah justru ada beberapa berita positif nih. Di Indonesia bisa jadi naik walaupun sebenarnya secara global ya Dow Jones merah tebal ya kan. Asal jangan berita positifnya nambah corona ya Pak. Nah, asal jangan nambah corona. Nah, itu kan yang ditakutkan gitu ya. Tapi kalau memang coronanya turun dan mudah-mudahan vaksin sudah bisa Desember gitu ya. Ya harusnya sih mungkin saya nggak tahu apakah November itu merah atau sideways gitu ya. Tapi kemudian Desember itu ada peluang untuk naik menjelang distribusi vaksin dan mungkin window dressing ya Ci ya. Dressing di bulan Desember. Jadi itu ada peluang lah bagi mereka yang baru mau masuk. Karena sebenarnya hampir semua sektor sebenarnya murah ya kan. Tinggal kita lihat aja nih kalau di window dressing itu biasanya apa gitu ya, fund manager megang mana ya gitu ya. Big caps gitu kan, LQ45, pilihan-pilihannya kan biasanya kan tadi bank ya 4 bank nasional gitu kan, BCA, BRI, Mandiri sama BRI gitu ya, BNI. Nah, itu biasanya consumer goods apa? INDF, ICBP ya kan, Unilever. Nggak tahu karena nggak pernah beli
saham-saham seperti ini misalnya. Telkom. Telkom. Siklusnya beda. Nah, kalau saya ngelihatnya mungkin yang kalau mungkin malah peluangnya cuannya lebih tebal adalah misalnya infrastruktur gitu ya. Properti, kertas, tambang, itu yang mungkin ada di LQ45 gitu kan. Misalnya infrastruktur tuh mungkin ada PTPP, ada Wika gitu ya. Di kertas ada INKP, Tekim, dan di energi atau di tambang itu ada Pegas, ada Antam. Nah, itu mungkin malah justru peluangnya cuannya akan peluang untuk cuan lebih tinggi ada di mereka dibandingkan misalnya tadi sektor bank ya. Sektor bank kita lihat laporan keuangannya sudah keluar, itu banyak yang tertekan ya, BNI, BMRI gitu ya. Itu tertekan. Jadi secara kinerja kurang memuaskan. Malah justru kayak di tambang Antam gitu ya malah menggembirakan ya, Antam malah menggembirakan. Ya tentu yang lain juga emang tertekan ya, cuman biasanya kan seringkali kalau kita lihat ada saham-saham siklus yang di akhir tahun itu malah justru kinerjanya melonjak gitu ya, seperti infrastruktur. Jadi ada peluang besar kayak PTPP atau Wika gitu ya untuk bisa memperbaiki kinerja secara signifikan dibandingkan dengan kuartal 1, 2, 3. Di samping juga untuk pemulihan ekonomi tahun depan, harusnya salah satu kunci atau senjatanya pemerintah adalah menggerakkan infrastruktur. Karena kan itu yang bisa memutar roda perekonomian gitu ya, menyerap banyak tenaga kerja, menggerakkan banyak sektor gitu ya, membutuhkan semen, baja, banyak tenaga kerja yang bisa lari ke konsumsi. Jadi infrastruktur itu akan jadi harusnya sih peluang sektor yang berpeluang untuk memberikan cuan yang cukup tinggi ya. Kalau kita bisa mulai menyicil kalau baru mau mulai menyicil dari bulan November atau Desember gitu ya. Juga misalnya kertas kan kemarin kita emang kuartal ketiga masih pertanyaan lah apakah membaik dibandingkan dengan kuartal 1, kuartal 2 gitu ya. Tapi kemudian kita dengar beberapa berita kan September Oktober tuh Asian Pulp and Paper tuh kan menaikkan harga gitu ya. Jadi harusnya sih di kuartal keempat ini harusnya sih secara jelas gitu proyeksinya akan lebih baik dibandingkan dengan kuartal ketiga gitu ya. Demikian pula dengan sawit. Ya, sawit kan kita lihat di kuartal keempat, khususnya di bulan Oktober, selama bulan Oktober ini kan harganya itu sudah di atas 2.700 ya. Walaupun memang bolak-balik 2.700, 3.000, 2.700, 3.000 ya kan. Tapi kan itu di kuartal ketiga itu masih di sekitar 2.500, 2.700, 2.800. Nah, ini sekarang sampai Oktober ini udah lebih baik. Harusnya kinerjanya itu lebih baik dibandingkan kuartal ketiga. Dan harusnya kuartal ketiga itu juga lebih baik dari kuartal kedua. Udah terlihat pemulihan lah ya dari sawit ya, dari sawit. Beberapa perusahaan tambang juga harusnya seperti itu. Jadi malah justru saham-saham lapis kedua, lapis ketiga ini menurut saya jauh lebih positif lah peluangnya untuk memberikan cuan lebih besar dibandingkan misalnya bank gitu ya, consumer yang mungkin juga sudah mahal. Mungkin itu sih ya kalau menjelang akhir tahun ini bagi mereka yang belum masuk ya. Jadi saya ulangi lagi Pak ya, mungkin yang menarik tadi kan di LQ45 mungkin di bank ya, tapi bank sendiri kan mungkin bisa pilih mungkin yang lapis 2 juga ya Pak ya. Nah terus itu di konstruksi mungkin yang lebih menariknya lagi, udah gitu di properti, terus di pertambangan, kertas ya. Untuk di konstruksi mungkin PTPP Wika ya Pak ya. Untuk di pertambangan itu ada di Antam ya Pak ya. Antam, Pegas ya, energi ya. Antam, Pegas dan energi ya, gasnya ya. Nah begitu sama kertasnya INKP Tekim ya Pak. Betul. Oke. Kalau sawit nggak ada ya di LQ45, sawit nggak ada ya. Iya, tapi sawit mungkin potensi juga ya Pak untuk tahun depan ya Pak. Potensinya karena kinerja harga sawitnya sudah jelas naik gitu ya di bulan Oktober ini. Lebih bagus dibandingkan kuartal ketiga. Kuartal ketiga lebih bagus dibandingkan kuartal kedua gitu ya. Jadi udah kelihatan pemulihannya. Sementara harga sawit masih belum kembali ke harga sebelum COVID. Padahal ya harga CPO itu sudah jauh di atas harga sebelum COVID.
Jadi kan Naik terus ya Pak ya? harusnya minimal dia kembali sebelum COVID gitu. Jadi ada peluang dan itu marginnya cukup besar gitu ya. Kalau dari La Nina sendiri Pak, itu udah ada berefek belum ke sawit Pak? Ya harusnya sih membatasi produksi ya. Makanya harga sawit itu kan walaupun sebenarnya minyak bumi, minyak oil itu kan cukup tertekan ya. Tapi sebenarnya selama beberapa hari ini itu tidak turun jauh gitu ya. Setelah sempat naik tinggi ke sampai 3.100, 3.200 gitu ya CPO itu. Tapi kemudian dia turun cuma sedikit ke 3.000-an. Ke 3.000-an. Jadi karena emang supply-nya akan tertekan sementara demand-nya mulai naik gitu. Jadi harusnya harganya mulai stabil di harga 3.000 atau di atas 3.000. Apalagi reminder tahun depan tuh kalau nggak salah tuh B berapa ya Pak? Itu reminder tahun depan tuh. B50 ya? B50 ya Pak ya? Oh, sudah nggak ngikutin, yang ngikutin kan B20, B30. Tapi yang pasti kan kalau nggak salah dinaikin terus ya Pak ya sama. Iya dinaikin dan kita kan cek ya gitu bahwa konsisten B30 ini progresnya seperti yang direncanakan ya, walaupun sempat ada penurunan dikit di kuartal kedua karena COVID gitu ya. Tapi kemudian kuartal ketiga mulai berjalan kembali gitu ya. Artinya harusnya sih apa yang direncanakan gitu ya, konsumsi sawit akan meningkat ya kan, demand akan meningkat sementara supply menurun nih gara-gara La Nina gitu ya. Jadi harusnya sih harga CPO akan terus bisa di atas 3.000 nih harusnya. Bagus ya. Harusnya ya. Soalnya udah keluar, bagus Pak. Biasa kalau satu bagus, semua bagus. Ya betul, kemarin tuh Astra Agrolestari udah keluar ya. Jadi itu patokan, dia meningkat berapa kali lipat tuh ya, Ci? Iya. Laporan keuangannya itu. Jadi emang lebih baik dibandingkan kuartal kedua. Artinya ya nanti LSIP minimal itu akan lebih baik juga gitu ya kinerjanya dibandingkan kuartal kedua. Ya mudah-mudahan SIMP bisa profit ya, walaupun agak jauh juga ya. Tapi kita lihatlah minimal ruginya menurun gitu ya. Di samping juga beberapa emiten yang lain. Kalau kita lihat TBLA kan harusnya di bulan November ini seperti yang dijadwalkan kapasitas dia untuk biodiesel kan harusnya naik signifikan. Jadi harusnya di bulan November ini ya, November di akhir tahun ini naik signifikan, harusnya sudah mulai produksi untuk konsumsi tahun depan ya, apa kata di B50, sehingga penjualan dia di biodiesel di tahun depan akan meningkat signifikan gitu ya. Di samping tentu gula dan tentu CPO dan turunannya sudah pasti kinerjanya naik gitu ya. Minyak goreng juga karena kemarin program bantuan pemerintah itu bansos itu juga naik. Jadi keempat produknya dia tuh naik signifikan. Nah, mudah-mudahan tahun depan gitu ya, tahun depan itu gula dan biodiesel itu akan jauh lebih besar daripada sekarang. Apalagi ya, belum lagi harga sawitnya mungkin mudah-mudahan naik lagi justru ya Pak ya. Iya, mudah-mudahan ya. Oke, Pak Donald, thank you banyak nih atas insight-nya ya. Ada bocoran lagi pula ini gratis lagi ya bocorannya buat teman-teman ya. Tapi disclaimer on ya mungkin ya Pak. Disclaimer on ya, ini untuk pembelajaran ya, untuk pembelajaran. Ya jangan sampai nanti ibaratnya tuh lagi kalau cuan ini ya Pak ya. Tapi kalau di bawahnya turun Pak pada marah-marah nanti ya Pak ya. Kayaknya udah mulai ganti musim nih, musim turun banyak. Oke. Mudah-mudahan ya, thank you Pak Donald. Ini saya pengen. Ya gimana Pak? Mudah-mudahan gimana Pak? Ya ini kan emang November awal ini kan masih mudah-mudahan belum. Gimana Pak? Kalau kita mudah-mudahan ya kan, walaupun mungkin globalnya kurang mendukung sementara ya jangka pendek, tapi sebenarnya kan COVID kita turun nih, berita yang menggembirakan di bawah 3.000 kan cukup signifikan turunnya. Ya apakah karena petugasnya libur gitu ya, jadi turun jauh. Tapi mudah-mudahan turun, jadi COVID itu mulai mereda lah mudah-mudahan di Indonesia ya. COVID break support. Nah, break support terus turun terus bearish ya kan. Downtrend ya. Downtrend, mudah-mudahan itu yang diharapkan. Oke, thank you banyak Pak Donald.